Bapak Kapolda, kami persilahkan untuk berbagi kesaksian. Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati, tapi sebelumnya saya mohon maaf para pendeta Romo, saya membelakangi. Yang saya hormati para Romo, para pendeta, para suster. Yang saya hormati Ketua DPRD Sleman Bapak Ganda. Yang saya hormati Kapolresta Yogyakarta. Yang saya hormati panitia doa. Yang saya hormati Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya mohon maaf tidak bisa mengikuti secara utuh kegiatan doa bersama karena kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Saya terima kasih telah diundang untuk hadir di tempat ini untuk bersama-sama berdoa. Ada sukacita yang saya alami. Hari ini saya bisa melihat ada kurang dari 1000 orang berdoa. Saya diminta untuk memberi kesaksian terkait dengan kegiatan doa hari ini, bahwa saya percaya doa yang dengan iman, dengan sungguh-sungguh, apabila didoakan, sangat besar kuasanya. Tanggal 29-30 Agustus, di mana hampir semua kota, terutama di 7 kota provinsi di Indonesia, terjadi kerusuhan. Salah satu kerusuhan itu ada di Jogja. Pada saat kerusuhan itu terjadi dengan tiba-tiba, tadi Pendeta Agus menyampaikan tentang situasi, berbicara juga dengan saya tentang bagaimana menghadapi situasi global dan masuk. 29-30 mengajarkan saya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Saya mau sampaikan di sini bahwa 29-30 saya tidak menggunakan pengetahuan tentang kepolisian saya untuk mengatasi unjuk rasa yang berakibat pada tindakan anarkis, pembakaran, pelemparan, perusakan, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu apa-apa. Semua staf saya tidak ada yang tahu kejadian ini, siapa yang melakukan, bagaimana nanti akibatnya. Yang saya tahu, Tuhan mengirim saya ke Jogja untuk berdoa, untuk menjaga Jogja tetap dalam kondisi yang kondusif. Pada saat saya tidak tahu apa-apa, saya harus datang kepada Yang Maha Tahu. Jadi saya datang kepada Tuhan. Banyak saksi hidup di situ. Saya harus bersaksi tentang Tuhan ada bersama saya. Jadi pada saat mulai mereka membakar di jam 6 sore, mereka mulai melempar. Yang bisa saya lakukan hanya menjaga. Dengan sisa kekuatan yang ada di Polda, saya coba bertahan. Saya tidak melakukan tindakan apa-apa. Tetapi yang Tuhan ingatkan kepada saya, jangan takut, percaya saja. Maka saya ambil tindakan yang berani. Saya berdoa. Saya panggil beberapa staf saya mau berdoa di atas. Maka saya berdoa. Pada saat berdoa, saya bilang, Tuhan jaga Jogja. Apapun yang terjadi pada Polda, saya mau tetap percaya. Saya berdoa sungguh-sungguh karena saya belajar dari Elia. Yakobus 5 ayat 16. Elia manusia biasa, sama seperti kita, tetapi Elia berdoa sungguh-sungguh. Pada saat Elia berdoa, 3 tahun 6 bulan tidak turun hujan. Pada saat saya berdoa, kantor yang saya tempati terbakar habis di bagian depan.
Apakah saya tetap percaya? Saya tetap percaya. Saya tidak bimbang dan ragu. Saya sungguh-sungguh. Saya berdoa sama seperti Elia, bersungguh-sungguh. Pada hari kedua di tanggal 30, serangan itu datang lagi, tetapi tidak menghancurkan. Tidak saya perintahkan pasukan saya yang terlatih untuk menyerang masyarakat. Tidak. Sebuah resiko, keberanian intelektual di dalam Yesus yang saya pakai. Jakarta menegur saya, kenapa tidak menggunakan kekuatan? Karena saya tidak tahu. Maka saya tidak boleh sok tahu. Kalau saya sok tahu, akar kesombongan saya memisahkan saya dari Tuhan. Maka hari itu Tuhan kasih lihat, Tuhan lewatkan satu hari. Saya percaya engkau ada bersama. Hari kedua lewat, hari ketiga saya lihat di semua CCTV di Jogja, Smart Province bisa saya lihat. Malioboro tetap jalan, sekolah tidak ada yang tutup, pertokoan tetap buka, hanya di Ring Road. Saya tanya, Tuhan berapa lama? 1 bulan. Semua akan pulih. Dalam 3 minggu semuanya pulih. Kantor saya menjadi baru. Mindset, perubahan paradigma kepolisian Jogja berubah. Saksi hidup banyak, tetapi saya harus ada di sini untuk menyaksikan bahwa kuasa doa sangat dahsyat. Asal bersungguh-sungguh dengan iman. Kalau ada 1000 orang di sini berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk dunia, dan Jogja berdoa untuk semua yang berbeban berat, letih lesu, untuk datang kepada Tuhan, sujud dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan tunjukkan di depan saya, Jogja menjadi tujuan wisata nomor 1 di Indonesia, walaupun Polda saya dibakar. .400 orang di tanggal 20 meningkat. Ratusan ribu ada di Malioboro, tidak ada copet. Saya berdoa, Tuhan, Engkau yang menjaga Jogja. Sia-sia kalau saya yang menjaga, Tuhan. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Hari ini kesaksian ini adalah benar. Katakan iya kalau iya, tidak kalau tidak. Karena sisanya pasti si jahat yang terus merongrong mencobai kita dan saya. Apapun yang saya kerjakan untuk Tuhan, hari ini saya bersyukur. Pada saat Elia meninggalkan perintah Tuhan, kabur, Tuhan datang bahwa ada 7.000 di tengah bangsa Israel yang tidak berdoa dan tidak percaya. Masih ada 7.000. Hari ini saya lihat ada 1.000 orang berdoa untuk Indonesia, untuk dunia. Saya percaya Tuhan ada di tengah kita, sehati sepikir dalam pikiran Kristus, satu tubuh sama seperti saya dengan istri saya. Tidak boleh ada kebohongan, tidak boleh ada kebencian, semua diputus dalam pikiran Kristus. Hari ini kita satu. Denominasi gereja Kristen dan Katolik menjadi satu, berdoa kepada Tuhan yang sama untuk semua umat manusia. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila penyampaian saya ada kekurangan. Saya pribadi memohon dukungan doa untuk terus bisa menjalankan tugas melindungi Jogja, melindungi masyarakat, harta benda, sampai Tuhan tunjuk saya ke tempat lain untuk menjalankan tugas profesi yang mulia. Apabila ada kesalahan dari pelayanan kepolisian di Jogja, saya mohon dimaafkan dan didoakan agar reformasi Polri akan menjadi sesuai dengan keinginan masyarakat untuk menjadi lebih baik dan berkenan di dalam pelayanan. Sekian dan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih. Shalom. Terima kasih.